Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi. Subuh-subuh, udah biasa subuh-subuh ya. Teman-teman, santai dulu ya. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, belum mandi. Teman-teman, gue mau bahas dikit nih mengenai dari kemarin tuh banyak yang komen nih. Om, gimana ya? Saya cancel kredit. Ngaruh nggak ya, Om? Om, saya ditolak. Gimana ya? Ngaruh nggak ke performan saya, Om ya? Ya nggak. Saya ngebatalin kredit ketika diproses. Ngaruh nggak ya? Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya simpelnya gini. Teman-teman itu tidak akan pernah mendapat implikasi apa-apa sebelum kreditnya, bukan cuma cair sih, paling nggak kreditnya sudah terbentuk. Kapan sih kredit sudah terbentuk, Om? Kredit terbentuk itu setelah teman-teman tanda tangan perjanjian kredit. Biasanya setelah perjanjian kredit, rekening pinjaman itu terbentuk, ya nggak? Walaupun belum cair, dia paling nggak terbentuk. Nah, kredit terbentuk itulah sudah berpengaruh ke SLIK, teman-teman ya. Karena di SLIK itu akan terlihat, walaupun akhirnya teman-teman ngebatalin kredit tersebut, itu terlanjur nampak kreditnya. Misalnya kredit komersil itu ya, itu udah terbentuk, di SLIK udah ada. Jadi kalau teman-teman mengajukan KUR, itu udah nggak bisa, karena rekening pinjaman sudah terbentuk dan teman-teman dianggap sudah memiliki kredit komersil. Jadi gitu teman-teman ya, jadi sebenarnya ya, dalam proses itu tidak akan pengaruh apa-apa, mau proses teman-teman ditolak, mau proses teman-teman ngebatalin, ya nggak? Mau proses teman-teman cepat, mau proses teman-teman lama, itu tidak akan pernah pengaruh terhadap performance kredit teman-teman. Mau di-cancel sama teman-teman, mau di-cancel sama banknya, tidak akan pernah nampak apa-apa di SLIK ya teman-teman ya. Jadi kapan Om nampak di SLIK itu? Nampak di SLIK adalah ketika teman-teman tanda tangan perjanjian kredit dan sudah terbentuk rekening pinjaman. Nah, patokan SLIK itu adalah rekening pinjaman. Jadi bank itu akan melaporkan segala sesuatu dalam SLIK itu jika teman-teman sudah memiliki rekening pinjaman. Jadi kalau teman-teman nggak punya rekening pinjaman, ya nggak apa-apa, ya. Jadi kalau teman-teman mau ngebatalin sesuatu, ya jangan sesudah tanda tangan perjanjian kredit. Biasanya kalau sudah tanda tangan perjanjian kredit, itu terbentuk sudah. Bisa dibatalin nggak pencairannya? Bisa, tapi sudah terbentuk. Artinya bank tetap melaporkan, bulan tersebut teman-teman ada pencairan kredit, walaupun belum cair. Tapi nanti bulan depan dinolin sama banknya, dilunasin, ya. Jadi implikasinya di situ teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman ditolak, dipersulit, cancel, itu tidak akan pernah nampak apa-apa ya teman-teman. Aman ya. Ya teman-teman mungkin teman-teman mau cancel sesuatu di tengah jalan proses, ya sudah, di-cancel aja selama masih proses ya. Nanti Om gimana tahun depan Om? Saya ngajuin lagi. Ya bisa. Tapi kadang-kadang ya kalau sering cancel nih, ini pengalaman gue nih. Teman-teman sering cancel kredit, misalkan proses cancel. Ya nanti di bank yang sama nanti orang tersebut bukan masalah performance enggak sih, teman-teman akan kurang disukai lah sama petugas bank tempat teman-teman sering cancel. Itu pasti. Itu lebih ke naluri ya, etika. Lebih ke petugas banknya nggak suka aja sama teman-teman. Karena teman-teman suka cancel, mau nggak gitu ya. Tapi kalau secara performa tidak akan mempengaruhi apapun ya. Justru menurut gue ya kalau teman-teman ditolak, bukan masalah, ditolak performance-nya gimana Om, bukan masalah itu, lebih ke kenapa teman-teman ditolak, itu teman-teman yang harus cari tahu, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau memang SLIK-nya jelek, bukan berarti teman-teman ditolak terus performa turun, bukan. Karena mungkin ditolaknya karena SLIK-nya kurang bagus. Ya teman-teman perbaiki SLIK-nya dulu kan gitu. Bukan masalah, wah prosesnya ditolak sehingga saya ngajuin lagi ditolak lagi, bukan. Kalau teman-teman ditolak, lihat apa yang membuat teman-teman ditolak, itu yang paling penting, bukan masalah proses ditolaknya. Jadi karena memang tidak akan pengaruh apa-apa teman-teman sebelum rekening pinjaman teman-teman terbentuk. Dan ingat ya, rekening pinjaman itu tidak ada buku tabungannya. Udah jelas-jelas pinjaman, mana ada bukunya? Nggak ada ya. Jadi teknisnya itu namanya kredit ya, teman-teman ada rekening pinjaman, ya enggak. Nah, teman-teman ngangsur di rekening tabungan, ya enggak. Nanti caranya rekening pinjaman itu akan mendebet rekening tabungan teman-teman setiap bulan buat berangsuran. Nanti rekening pinjaman itu turun maksimalnya. Ya misalnya 200, terus bulan depan ada 195, turun lagi 190 gitu loh.
Rekening pinjaman memang tidak ada bukunya, tapi biasanya rekening pinjaman tuh ada beberapa bank yang ngasih surat ya ke rumah teman-teman, "Ini loh rekening pinjaman teman-teman," gitu. Tapi secara buku emang nggak ada. Biasanya ngasih surat, posisi rekening pinjaman teman-teman misalkan lancar atau menunggak atau gimana. Kalau teman-teman mau tahu berapa sisanya ya tanya ke mantrinya, ya emang seperti itu ya, nggak ada bukunya ya. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.